Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sri Haryani dengan NPM 212151061 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sarana ilmiah dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Pendahuluan untuk sarana ilmiah. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak bisa lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, dengan perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Pada gilirannya, cabang ilmu semakin subur dengan segala variasinya. Dalam konteks yang demikian, diperlukan suatu pandangan yang komprehensif tentang ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik, diperlukan sarana berpikir, yakni sarana berpikir ilmiah. Penguasaan sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh agar dalam kegiatan ilmiah tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian, apa sih artinya sarana ilmiah? Menurut salah satu tokoh atau salah satu yang mendefinisikan mengenai sarana ilmiah, yakni dari Suri Sumantri, sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Selanjutnya, definisi berdasarkan penulis atau saya sendiri. Menurut saya, dalam memandang pengertian dari sarana berpikir ilmiah ini adalah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah ini, kita tidak akan bisa mendapatkan atau melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dapat dalam mendapatkan pengetahuannya, sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan atau generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya, dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui, yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Salah satu langkah ke arah penguasaan adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah. Selanjutnya adalah ciri-ciri sarana ilmiah. Yang pertama adalah rasional atau masuk akal. Seorang yang berpikir ilmiah harus mampu mengemukakan atau menggunakan logika yang benar. Mereka bisa mengenali kejadian atau peristiwa mulai apa yang menjadi sebab dan apa juga yang menjadi akibatnya. Segala sesuatu selalu mengikuti hukum sebab dan akibat. Bahwa sesuatu ada, maka pasti ada yang mengadakan. Sesuatu menjadi berkembang oleh karena ada kekuatan yang mengembangkan. Seseorang menjadi marah oleh karena terdapat sebab-sebab yang menjadikannya marah. Manakala sebab itu tidak ada tetapi tetap marah, maka orang dimaksud dianggap di luar kebiasaan atau tidak masuk akal.
atau tidak rasional. Orang berpikir ilmiah tidak akan terjebak atau terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Informasi, pendapat, atau pandangan baru bagi seorang yang selalu berpikir ilmiah itu tidak segera diterimanya, disaring terlebih dahulu. Mereka akan mencari tahu informasi itu tentang sumbernya, siapa yang membawanya, dan kalau perlu diuji terlebih dahulu atas kebenarannya. Begitu pula tak kala menghadapi pandangan atau pendapat, maka seorang yang berpikir ilmiah akan berusaha mendapatkan alasan atau dasar-dasar yang digunakan hingga muncul pandangan atau pendapat itu. Atas sikapnya seperti itu, maka seorang yang berpikir ilmiah dianggap orang yang berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah terbuka. Orang yang berpikir ilmiah selalu memposisikan diri bagaikan gelas yang terbuka dan masih bisa diisi kembali. Seseorang yang terbuka artinya selalu siap mendapatkan masukan, baik berupa pikiran, pandangan, pendapat, dan bahkan juga data atau informasi baru dari manapun asal atau sumbernya. Orang yang berpikir ilmiah tidak akan segera menutup diri ketika ada orang yang berpendapat berbeda lain dengannya, kemudian tidak berpikiran bahwa hanya pendapatnya sendiri saja yang benar, kemudian tidak pernah mengabaikan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Seseorang yang berpikir ilmiah tidak akan tertutup dan apalagi menutup dirinya akan pengetahuan, akan pendapat atau argumen orang lain. Kemudian yang ketiga harus objektif. Seseorang atau seorang ilmuwan dituntut mampu berpikir objektif atau apa adanya. Seorang yang berpikir objektif selalu menggunakan data yang benar. Disebut sebagai data yang benar manakala data itu diperoleh dari sumber atau dari orang yang memang benar adanya. Sebaliknya, data yang tidak benar oleh karena diperoleh dari atau dengan cara yang tidak benar. Data itu dibuat-buat, misalnya. Data yang benar adalah data yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan, tidak dikurangi atau tidak dilebihkan. Ternyata untuk mendapatkan data yang benar juga tidak mudah. Lebih mudah mendapatkan data yang palsu. Seorang ilmuwan harus mampu membedakan antara data yang benar dengan data yang palsu. Data yang benar tidak selalu mudah mendapatkannya. Dan hal itu sebaliknya dengan data palsu. Banyak orang berpikir salah oleh karena mendasarkan pada data yang salah atau pada data palsu. Dari kenyataan seperti ini, maka seorang yang berpikir ilmiah harus hati-hati terhadap data yang tersedia. Yang keempat, selalu berorientasi pada kebenaran, bukan pada kalah atau menang. Seorang yang berpikir ilmiah sanggup merasa kalah tak kala pikiran atau pendapatnya juga salah. Kekalahan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang mengecewakan dan tidak menjadikan dirinya merasa rendah. Seorang yang berpikir ilmiah lebih mengedepankan kebenaran daripada sekedar kemenangan. Kebenaran menjadi tujuan utamanya. Oleh karena itu, seseorang yang berpikir ilmiah dalam suasana apapun, keadaan apapun harus mampu mengendalikan dirinya agar tidak bersikap emosional, subjektif, dan tertutup. Kemudian, fungsi sarana ilmiah. Fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Keseluruhan tahapan kegiatan ilmiah membutuhkan alat bantu yang berupa sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah hanyalah alat bantu bagi manusia untuk berpikir ilmiah agar memperoleh ilmu.
Sarana berpikir ilmiah bukanlah suatu ilmu yang diperoleh melalui proses kegiatan ilmiah atau kegiatan yang berhubungan dengan itu. Kemudian jenis-jenis sarana ilmiah. Yang pertama, bahasa. Bahasa dijadikan sebagai serangkaian bunyi yang diberi arti tertentu. Bahasa terdiri dari kata. Kata adalah bunyi yang keluar dari mulut dan diberi arti. Kemudian istilah. Istilah adalah kata yang menunjukkan suatu pengertian. Contohnya pengertian dari panas terik. Sedangkan dari terik dingin itu tidak ada kan. Kemudian tanda. Tanda adalah sesuatu yang menunjukkan pengertian lain. Semua ini merupakan sarana kita dalam berpikir ilmiah. Bahasa dalam kegiatan ilmiah memiliki ciri bahwa komunikasi ilmiah bertujuan menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Jadi bahasa itu sendiri sebagai media untuk mengkomunikasikan sesuatu berupa pengetahuan. Kemudian matematika. Matematika adalah bahasa yang eksak, cermat, dan bebas emosi. Lambang matematika bersifat artifisial. Maksudnya baru punya arti setelah sebuah makna diberikan. Contohnya membuat tanda panah. Arti dari tanda panah itu bisa lebih besar setelah kita memberi makna 5 lebih besar dari 2 atau sebaliknya. Misal lebih kecil atau lain-lain. Matematika melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbal hanya mampu menyatakan yang kuantitatif. Contoh, rumah ini lebih besar, rumah itu lebih kecil. Hal itu adalah bahasa verbal karena tidak tahu besarnya seperti apa atau kecilnya seperti apa. Beda dengan bahasa matematik. Rumah ini 2 kali lebih besar dari rumah itu. Jadi lebih eksak atau lebih nyata serta kuantitatif. Sifat kuantitatif dari matematika inilah yang meningkatkan daya prediktif dan kontrol ilmu. Contoh, pada yang berkepentingan ini lebih besar dari itu. Ini lebih kecil. Itulah kontrol ilmu dan sekaligus daya prediktif dari yang disebut matematika. Kemudian logika. Logika merupakan alat dasar yang dipakai manusia untuk melakukan penalaran dari proses mengidentifikasi, mendefinisikan, membandingkan dalam hal pengambilan keputusan hubungan antara satu pengertian dengan pengertian yang lainnya, serta melakukan kegiatan penyimpulan. Dalam bukunya Introduction to Logic, karya Irving M. Covey mendefinisikan logika sebagai suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Kemudian statistika. Peluang merupakan dasar dari teori statistika. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Statistika sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang konsekuensinya dapat diuji dengan baik dengan jalan menggunakan panca indera maupun dengan menggunakan alat-alat bantu panca indera tersebut. Pengujian mengharuskan peneliti untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan logika deduktif, logika induktif. Di pihak lain, penyusunan hipotesis merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat khas dari pernyataan yang bersifat umum dengan menggunakan deduksi. Jadi, ada 2 penarikan kesimpulan, yaitu deduksi dan induksi. Logika deduktif berpaling pada matematika dan logika induktif berpaling pada statistika. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut. Makin besar contoh atau sampel yang diambil, maka makin tinggi tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Statistika juga memberikan kemampuan untuk mengetahui suatu hubungan kausalitas antara 2 atau lebih faktor yang bersifat kebetulan atau memang benar-benar terkait dalam hubungan yang bersifat empiris.
Statistika merupakan sarana berpikir ilmiah yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Statistika membantu melakukan proses generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, tujuan sarana ilmiah. Tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Nah, dari dua pengertian tersebut, kita harus bisa membedakan antara tujuan mempelajari sarana ilmiah dan tujuan mempelajari ilmu. Tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar kita dapat melakukan kegiatan penelaahan ilmiah untuk memaksimalkan kemampuan manusia dalam berpikir. Menurut kerangka berpikir yang benar, maka diperlukan pengetahuan tentang sarana berpikir ilmiah dengan baik pula. Manusia mempelajari ilmu agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dengan ilmu yang telah dipelajarinya, maka kita bisa dapat meningkatkan kemakmuran hidup kita. Selanjutnya, peranan sarana ilmiah. Yang pertama, peranan bahasa sebagai sarana ilmiah. Salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia untuk bisa berbahasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir membantu untuk mengkomunikasikan jalan pikiran kepada orang lain. Berpikir sebagai hasil kegiatan otak manusia tidak akan ada artinya apabila kita tidak bisa menyampaikan hal yang dipikirkan kita sehingga orang lain tidak mengetahui hal itu. Cara untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain adalah menggunakan cara bahasa. Yang kedua adalah peranan matematika sebagai sarana ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal mempunyai banyak kelemahan. Karena itu, tidak semua pernyataan dapat dilambangkan dengan bahasa. Untuk mengatasi kelemahan bahasa tersebut, maka digunakanlah sarana matematika. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif menggunakan bahasa artifisial, yakni murni bahasa buatan manusia. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan efektif serta jelas terlihat bentuk hubungannya. Matematika lebih mementingkan kelogisan pernyataan-pernyataannya yang mempunyai sifat yang jelas. Dengan matematika, sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa dapat dihilangkan. Lambang yang digunakan dalam matematika lebih eksak dan jelas. Lambang-lambang tersebut tidak bisa dicampuri oleh emosional seseorang. Suatu lambang dalam matematika jelas hanya mengandung satu arti, sehingga orang lain tidak dapat memberikan penafsiran selain dari maksud pemberian informasi. Misalnya seseorang yang mengatakan, saya punya satu orang adik perempuan. Orang lain pasti akan menerima bahwa yang dibicarakan orang tersebut mempunyai satu adik. Tidak mungkin orang lain akan mempunyai penafsiran atau pikiran bahwa orang itu mempunyai 2 atau 3 orang adik. Yang ketiga adalah peranan logika sebagai sarana ilmiah. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dengan logika, dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan proses berpikir yang salah. Kemudian, peranan statistika sebagai sarana ilmiah. Orang yang ingin mampu melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik tidak boleh memandang sebelah mata terhadap statistika. Penguasaan statistika sangat diperlukan bagi orang-orang yang akan menarik kesimpulan dengan sah. Statistika harus dipandang sejajar dengan matematika.
Kalau matematika merupakan sarana berpikir deduktif, maka orang dapat menggunakan statistika untuk berpikir induktif. Matematika dan statistika sama-sama diperlukan untuk menunjang kegiatan ilmiah yang benar, sehingga akan menghasilkan suatu pengetahuan yang benar pula. Selanjutnya adalah manfaat sarana ilmiah. Orang yang berpikir ilmiah, yang pertama, dia tidak akan mudah percaya dengan sesuatu atau info, kabar, atau pendapat yang dia terima tidak diserap atau tidak diterima dengan mudah, tetapi disaring terlebih dahulu apakah data yang ia dapatkan itu benar adanya. Kemudian yang kedua, pendapatnya akan mudah dipercaya dan diterima oleh orang lain karena orang lain percaya data yang atau informasi yang akan dia berikan kepada orang lain sudah dia cek sendiri mengenai kebenaran atau kevalidan dari berita atau info yang dia sebarkan. Kemudian yang ketiga, dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi, tapi dipikir dengan keadaan yang tenang, kemudian tidak subjektif dan cermat. Sedikit quotes dari tokoh terkenal dalam agama Islam. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Mungkin hanya dicukupkan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni datang pada diri saya sendiri. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.